I will fight, I will fight for you. I always do until my heart is black and blue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Diah Rizkia Damayanti dari Prodi IPS semester 4 IAIN Kudus. Di sini saya akan memaparkan materi tentang komponen peta. Hayo, siapa di sini yang belum tahu apa saja komponen peta itu? Komponen peta sangatlah penting bagi suatu peta karena komponen digunakan untuk memperoleh informasi pada suatu peta. Komponen peta meliputi yang pertama judul peta, yang kedua orientasi peta, yang ketiga skala peta, yang keempat legenda peta, yang kelima garis tepi peta, yang keenam koordinat peta, yang ketujuh inset peta, yang kedelapan sumber peta, dan yang kesembilan nama pembuat peta. Ayo kita sama-sama bahas satu persatu tentang komponen peta tersebut. Materi yang pertama yaitu judul peta. Judul peta adalah komponen utama pada suatu peta, memuat informasi tentang tema peta, lokasi atau daerah yang dipetakan, dan tahun pembuatan, khusus peta dengan tema data yang dinamis. Posisi judul peta biasanya diletakkan pada bagian atas dan tengah. Judul peta dibuat dengan menggunakan huruf kapital yang ditulis sebagai huruf tegak, sebaiknya dengan huruf standar jenis Roman atau Pica. Judul peta dapat dibuat dalam satu baris, dua baris, atau sampai tiga baris. Judul peta memuat informasi yang padat, yaitu memuat tema, lokasi daerah, dan tahun data dibuat sehingga penulisan harus dirancang seefisien mungkin. Pada materi pertama ini yaitu judul peta, mari kita lihat gambar Provinsi Sumatera Utara. Nah, di situ bisa dilihat bagaimana penulisan judul peta yang baik dan benar. Materi yang kedua yaitu orientasi peta. Orientasi peta adalah menyamakan kedudukan peta dengan medan sebenarnya. Secara praktis menyamakan utara peta dengan utara magnetis. Orientasi peta bisa disebut juga arah mata angin. Tanda orientasi atau petunjuk arah peta atau tanda panah sangat penting dicantumkan pada sebuah peta. Dengan informasi tanda panah, maka para pembaca peta dapat mengetahui arah utara, selatan, barat, dan timur pada saat membaca peta. Gambar dari orientasi peta dapat dilihat pada peta Provinsi Gorontalo. Di situ sudah terdapat gambar arah mata angin yaitu utara, timur, selatan, dan barat. Materi yang ketiga yaitu skala peta. Skala peta adalah perbandingan jarak antara dua titik di peta dengan jarak sebenarnya atau jarak horizontal kedua titik tersebut di permukaan bumi. Untuk skala peta dapat dilihat pada gambar Provinsi Gorontalo.
Di situ sudah ditulis skala 1:1.011.000. Itu merupakan skala angka. Jika skala tersebut diubah menjadi skala garis, maka 1 cm di peta sama dengan 1.011.000 cm di lapangan. Bila dibuat skala grafiknya, berarti tiap-tiap cm atau dalam satu kotak nilainya 1.011.000 cm atau 10,11 km. Materi yang keempat yaitu legenda peta. Legenda peta adalah kunci peta sehingga mutlak harus ada pada peta. Legenda peta berisi tentang keterangan simbol, tanda, atau singkatan yang dipergunakan pada peta. Penempatan simbol pada legenda peta tematik sebaiknya dikelompokkan menurut simbol garis, luasan, dan titik supaya pengguna peta mudah dalam memahami dan membaca peta. Pada pembuatan peta tematik, biasanya penampakan garis seperti batas administrasi, sungai, atau jalan merupakan penampakan pokok dan digambar terlebih dahulu. Maka pada legenda simbol-simbol garis ini didahulukan urutannya. Contoh legenda peta dapat dilihat pada gambar Provinsi Riau. Di situ sudah tertulis legenda. Dan di situ dapat kita lihat bahwa legenda diurutkan berdasarkan yang pertama dataran, perairan, kota, gunung, batas-batas, dan kemudian lalu lintas. Pada daratan dapat dilihat yang paling terkecil yaitu kurang dari 100 meter dan yang paling besar yaitu lebih dari 2.500 meter. Pada daerah perairan dapat kita lihat yang paling dangkal yaitu 500 meter dan yang paling dalam yaitu lebih dari 3.000 meter. Pada keterangan kota dapat dilihat di situ ada ibu kota provinsi, ibu kota kabupaten, kota besar, dan kota kecil. Dan yang lainnya yaitu ada gunung, batas-batas. Batas-batas itu ada batas negara dan batas provinsi. Sedangkan lalu lintas itu ada jalan arteri, kolektor, lokal, dan yang lainnya. Materi yang selanjutnya adalah garis tepi peta. Garis tepi peta atau garis bingkai peta adalah garis yang membatasi informasi peta tematik. Semua komponen peta berada di dalam garis tepi peta atau dengan kata lain tidak ada informasi yang berada di luar garis tepi peta. Komponen peta yang dimaksud berada di dalam garis tepi meliputi judul peta, skala peta, orientasi peta, legenda, sumber peta, dan garis lintang dan bujur peta. Contoh dari garis tepi peta dapat dilihat pada peta kepadatan penduduk Provinsi Bali. Di situ dapat kita lihat bahwa judul peta, kemudian skala peta, orientasi peta, legenda, sumber peta, garis lintang dan garis bujur serta insert peta di situ berada di dalam garis tepi peta dan tidak ada yang berada di luar garis tepi peta tersebut. Materi yang selanjutnya adalah koordinat peta.
Koordinat peta adalah titik pertemuan atau titik potong antara garis lintang dan garis bujur, atau bisa disebut juga garis astronomis. Garis lintang adalah garis-garis khayal yang melintang di atas permukaan bumi dari arah barat ke arah timur sejajar dengan garis khatulistiwa. Garis bujur adalah garis-garis khayal yang vertikal yang menghubungkan titik kutub utara dan titik kutub selatan. Contoh dari koordinat peta misalnya letak wilayah Indonesia di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Di gambar berikut merupakan contoh koordinat peta dari Provinsi Kalimantan Timur. Di situ dapat kita lihat bahwa koordinatnya yaitu ada 114 derajat bujur timur, kemudian 116 derajat bujur timur, dan 118 derajat bujur timur. Kemudian ada 4 derajat lintang utara dan 2 derajat lintang utara. Materi yang selanjutnya adalah inset peta. Inset peta adalah peta berukuran kecil yang disisipkan pada peta utama. Biasanya inset peta dibuat agar pembaca bisa mengerti letak peta tersebut atau daerah tersebut. Contoh dari inset peta dapat dilihat juga pada gambar Provinsi Kalimantan Timur. Di situ di sebelah pojok kiri atas sudah ada inset peta dari Provinsi Kalimantan Timur. Nah, di situ disajikan peta Provinsi Kalimantan. Tetapi yang di blok merah itu merupakan Provinsi Kalimantan Timur itu sendiri, sehingga kita mengetahui di mana letak Provinsi Kalimantan Timur itu berada. Materi yang selanjutnya yaitu sumber peta. Sumber peta adalah referensi dari mana data peta diperoleh. Sumber peta harus dicantumkan dalam peta tematik karena berdasarkan sumber peta dapat diketahui kebenaran peta tematik yang dibuat. Peta-peta tematik yang harus mencantumkan sumber data yaitu peta kepadatan penduduk, peta produksi pertanian, peta persebaran industri kecil, peta transportasi angkutan kota, dan sebagainya. Contoh dari sumber peta dapat kita lihat pada gambar peta kepadatan penduduk Provinsi Bali. Di situ sudah jelas dipaparkan bahwa peta kepadatan penduduk Provinsi Bali diperoleh berdasarkan sumber dari yang pertama hasil sensus penduduk pada tahun 2010 dari Badan Pusat Statistik, dan dari sumber yang kedua yaitu dari peta Badan Informasi Geospasial. Di situ berarti kita dapat melihat bahwa peta kepadatan penduduk Provinsi Bali dapat diperoleh dari dua sumber tersebut. Materi yang terakhir yaitu
nama pembuat peta. Nama pembuat peta adalah pihak atau nama lembaga yang telah membuat dan mengeluarkan suatu jenis peta yang dicantumkan dalam peta tersebut. Contoh dari nama pembuat peta dapat dilihat pada gambar, yaitu di situ diterangkan atau dipaparkan bahwa yang membuat peta adalah CV Buana Raya. Nah, itu tadi pemaparan materi dari saya tentang komponen peta. Semoga materi tersebut bermanfaat bagi kalian yang menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.